t'éloignes pas trop, hein, d'accord? Film dibuka dengan satu keluarga yang sedang melakukan perjalanan cukup jauh. Mereka adalah Marin dan Alexis. Mereka juga mengajak anak mereka yang bernama Jeremy. Mereka berhenti sesaat karena Jeremy ingin buang air, dan ternyata tujuan mereka sudah sangat dekat. Melihat itu, Marin malah melamun melihat kota asalnya. Mungkin saja dia ingat dengan kenangan masa lalu yang pernah dia lalui di kota ini. Singkat cerita, mereka tiba di kota tujuan dan memutuskan untuk istirahat sejenak sambil minum-minum di kafe pinggir jalan. Namun saat Marin masuk ke toko, dia malah kembali bertemu dengan orang yang mungkin pernah ada di dalam hidupnya. Dia adalah Vivien, masih muda dan tampan. Entah apa yang pernah terjadi antara mereka, namun yang jelas sepertinya mereka pernah sangat dekat. Setelah itu mereka kembali melanjutkan perjalanan menuju rumah masa kecil Marin. Rumah itu terlihat sudah tua karena memang sudah tidak terawat semenjak sepeninggalan orang tua Marin. Mereka sempat kesusahan untuk masuk ke dalam karena pintunya terkunci. Dan pada akhirnya Alexis masuk dari belakang rumah dan membuka pintu dari dalam. Pada akhirnya mereka semua makan bersama karena memang sudah kelelahan setelah perjalanan panjang menuju ke sana. Karena berada di tempat yang terpencil, kota itu masih memiliki sungai yang sangat jernih dan sejuk. Di tempat itu masih banyak orang yang datang untuk berenang dan berjemur. Marin juga datang ke sana. Dia bersantai dan berjemur di sana. Namun tidak lama, Vivien datang ke sana dan menghampiri Marin. Dia mengajak Marin jalan-jalan ke dalam hutan dan akan menunjukkan tempat yang indah. Namun, untungnya Marin menolak. Dia sadar dia sudah punya Alexis. Meski hubungan mereka memang kurang baik, namun Alexis adalah sosok ayah yang baik untuk Jeremy. Suatu pagi, Jeremy dan Alexis sedang bermain bola di belakang rumah. Namun, tidak lama terdengar suara barang jatuh di rumah. Ternyata itu adalah Marin yang tidak sengaja menjatuhkan piring. Alexis datang ke sana dan langsung memaksa oh yes oh no oh my god. Jika dipikir-pikir itu bukan waktu yang tepat. Tapi apa boleh buat, rasa itu memang susah untuk diredakan. Taulah apa maksudnya. Setelah itu, Marin benar-benar kesal dengan Alexis. Dia kemudian berjalan sendirian masuk ke dalam hutan dan menenangkan hatinya. Namun ternyata Vivien mengikuti Marin dari belakang dan rupanya mereka sudah janjian untuk bertemu di suatu tempat. Setelah itu Marin kembali dan bertingkah seolah tidak terjadi apa-apa. Namun rupanya Alexis merasa ada sesuatu yang aneh kepada Marin. Namun malam harinya Alexis kembali mengajak Marin untuk oh yes oh no oh my god. Namun anehnya Marin seperti terpaksa melakukan itu. Beberapa hari kemudian Marin kembali bertemu dengan Vivien di suatu tempat. Mereka berenang bersama dan pada akhirnya mereka malah oh yes oh no oh my god di dalam hutan dengan suasana tenang dan nyaman. Hari-hari berlalu, mereka menjalani kehidupan di kota terpencil itu, dan Marin tentu saja sering bertemu dengan Vivien dan mengulangi kejadian yang pernah mereka lakukan di dalam hutan sampai berkali-kali. Singkat cerita, suatu sore Alexis dan Marin jalan-jalan ke dalam hutan mencari angin segar. Dalam perjalanan Alexis sempat bersiul untuk menggoda burung-burung di sana. Namun tidak lama terdengar suara siulan manusia yang seolah merespon Alexis. Tidak lama dari itu, Jeremy mengatakan ingin buang air. Namun sudah lama dia tidak kembali. Alexis mencoba menyusulnya dan Marin tinggal sendirian. Dan tidak lama Vivien datang ke sana dan mengatakan sesuatu pada Marin. Di sisi lain, Jeremy tidak kunjung ketemu. Alexis terus mencarinya ke dalam hutan. Namun tanpa diduga, Marin malah menemukan Jeremy terlebih dahulu. Dia mengatakan jika dia hanya berjalan dan lupa jalan kembali. Bukannya menunggu Alexis datang, Marin malah pulang bersama Jeremy. Tidak hanya itu, dia juga berniat pergi dari kota itu bersama Jeremy. Awalnya Jeremy menolak dan meminta Marin menunggu ayahnya. Namun pada akhirnya Jeremy menuruti apa perkataan ibunya. Sementara Alexis masih di dalam hutan dan tidak tahu jalan untuk pulang. Dia terus berjalan sampai akhirnya dia kembali mendengar siulan dan mengikutinya. Dan pada akhirnya Alexis bisa keluar dari hutan dengan selamat. Apakah suara itu berasal dari Vivien? Jika iya, apa tujuannya? Dan film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Bantu dan support terus channel Bang Laki dengan cara tekan tombol subscribe, like, dan share.
Dan jika sobat Bang Laki berbaik hati, kalian bisa sawer Bang Laki dengan cara klik link Saweria yang ada di deskripsi. Terima kasih sobat.